Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Rabu 30 Agustus 2023. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini udara yang segar luar biasa. Hari ini kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada Mazmur 83 ayat 1 sampai 9. Mazmur 83 ayat 1 sampai 9. Doa mohon pertolongan melawan musuh. Mazmur Asaf. Suatu nyanyian, Ya Allah, janganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan, ya Allah, sebab sesungguhnya musuh-musuh ribut, orang-orang yang membenci Engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan pemufakatan licik melawan umat-Mu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh, mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan Engkau. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail, Moab dan orang Hagar, Gebal dan Amon dan Amalek, Filistia beserta penduduk Tirus, juga Asyur telah bergabung dengan mereka, menjadi kaki tangan Bani Lot. Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin, dekat sungai Kison. Amin. Firman Tuhan. Tema pagi ini adalah Dia tidak diam. Kita sering merasa prihatin, emosi, marah ketika kita mendengar apalagi menyaksikan orang percaya mengalami tekanan dan ancaman, penolakan untuk membangun rumah ibadah, larangan beribadah dan lain-lain. Dan akhirnya kadang kita bertanya, mengapa Tuhan membiarkan tindakan seperti itu? Sementara kita percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk membela umat-Nya. Mazmur 83 adalah sebuah ratapan di mana umat Tuhan sedang meratap karena sedang menghadapi ancaman yang sangat serius dari beberapa bangsa yang sedang membentuk kekuatan militer untuk melawan mereka. Ketakutan mereka sangat jelas dari kata-kata yang diungkapkan. Ya Allah, janganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan, ya Allah. Ayat yang kedua. Dalam ancaman itu Allah seakan-akan diam dan tampaknya tidak melakukan apa-apa. Sementara musuh-musuh itu benar-benar ingin menghancurkan negeri mereka. Ayat yang kelima. Dan menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Ayat yang ke-13. Dalam keadaan yang sangat terdesak, mereka berdoa agar Tuhan melakukan penghukuman seperti yang pernah dilakukannya terhadap musuh-musuh Israel pada zaman hakim-hakim 10-13. Pemazmur yakin bahwa Tuhan mampu melepaskan umat-Nya dari ancaman yang sedang dialami. Bahkan Tuhan berkuasa menghukum setiap bangsa yang memberontak terhadap Dia. Hal yang wajar ketika seorang terdesak dan terancam, maka ia
maka dia akan merasa takut dan mungkin saja putus asa, sehingga merasakan seakan-akan Tuhan tidak peduli. Namun dari Mazmur ini kita dapat belajar bahwa walaupun Israel sedang merasa terancam dan sangat takut, bahkan mereka merasa seakan-akan Tuhan berdiam diri terhadap keadaan yang dialaminya, tetapi mereka tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Selamat pagi, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.